Let's go to the lane after. Let's go. Dan ternyata Cusinnya yang rom Om Wawa. Oh my god. Apa ini yang saya saksikan sekarang ya? Oke, dia cukup mengandalkan rom item berarti. Ya, saya kira Flap TZ udah mulai aneh dengan XP. Cusin, wah ini ada lagi nih sekarang nih. Iya. Tampakan baru ya, Baloyski. Berarti debut ya? Debut untuk Rom. Ya, Cusin di rom Iya. juga. Alright, tapi secara memang poke damage-nya emang ngeganggu. Iya. Cuman dia nggak bisa terlalu show up juga kan. Iya. Harus jaga jarak. Untuk ngebadanin lah mungkin jadi PR tersendiri nanti untuk Make Hits. Ini bersama juga dengan Gobs ya ke depannya. Secara Wow. emblem setnya nih, emblem tank berhadapan dengan emblem assassin pastinya untuk assassin user. Yes. Bagian atas Obsidia dari Zeltron ini yang harus dijaga juga karena berhadapan dengan Ranger seharusnya lumayan sulit sih Iya. si Zeltron. Menurut gue yang agak cukup berat adalah gimana mereka untuk menghandle Roundel sih. Bukan masalah apa ya. Roundel ini akan sangat bebas untuk free hit, Ul. Dan kalau ngomongin ke arah backline, kita ngomongin ke arah Baloy atau Gobs. Tinggal pilih di antara satu antara mereka. Tapi kalau itu ke Roundel, Erlannya bebas banget. Iya. Tapi kayak poke dari belakang juga nih dari Geekfam menyebalkan loh. Dan kita nggak tahu ya untuk roamer sekarang akan bisa mendapatkan gold lebih banyak. Dia akan ada tambahan dan nge-reveal keberadaan musuh. Jadi ya item-item akan lebih cepat jadi harusnya juga untuk Baloyski. Ya biasanya gold dari Romer ini ada di atas EXP ya. Biasanya, oke. Tapi untuk Lord yang, Turtle yang pertama, masih di menit yang kedua yang sebentar lagi juga. Setup terlebih dahulu dilakukan oleh EVOS. Make it sekali menunjukkan batang hidungnya sih. Geser sekali ini bahaya banget. Dan lihat posisi dari Roundel. Damage dari Aboy. Astral Meteor yang benar-benar membuat sosok dari Roundel ini agak cukup kewalahan. Iya itu kena outrange juga ya sebenarnya karena memang jauh banget range dari Novaria itu sendiri. Namun setup telah terlihat di area turtle untuk Geekfam. Lihat mereka menargetkan karena Reni. Target utama mereka mencoba ditutup jalan yang masuk lebih dalam lagi. Belum ada final slash damage terlalu sakit. Dan bahkan lihat tua. Final slash dari Reni berhasil melakukan first blood. Dan bahkan kehilangan dua pemain membuat permasukan dari tim Geekfam. Mereka kewalahan apakah Memphis mampu berhasil melakukan retribution. Tapi nampaknya sebelum retribution itu terbuka. Mereka sudah kehilangan sosok dari Make It. Albert. The Turtle Killer. Yap, dan bahkan ini Make-It-nya juga tertinggal sendirian. Albert juga nggak berhenti sampai situ. Ada invade menuju ke arah satu bawa orange buff dan key. Membadani di paling depan. Gila, bukan masalah hanya kebadanin. Lihat apa yang dilakukan Albert. Digerogotin junglernya dari seorang Make-It. Dan ini sangat keberatan. Dan oke, again and again casters. The all for EVOS. Dari match 1 ya? Dari match 1 kita Berarti ini sama semuanya. semua ya, cuman mungkin beda-beda di skor dan MVP-nya aja. Oh, Tapi udah Baloy, Baloyski point kill yang ketiga. Ingat, Albert menggunakan Isansin. Gak boleh. Isansin itu dikasih makan, itu gak boleh. iya dan kita tahu bagaimana roamer mage yang pastinya ringkih banget, tipis banget. Dan itu mudah untuk dipunish dari tadi Om. Ya selalu ya dan dengan level atau adanya atribut tambahan, base atribut untuk Albert yang sudah mulai bertambah sekarang. Mountain Shocker, ini harus ditakuti oleh siapapun juga, oleh Abai bahkan Baloyski sendiri. Memang ada Crimson Beacon untuk bisa escape atau misalnya juga dengan Flicker, tapi itu akan membuang waktu yang cukup banyak juga. Astral Sphere mengenai Roundel memang, tapi damage yang besar nih ya. 1, 2, 3 marksman loh yang dibawakan dengan EVOS. Oke. Tapi 4-0 dan debut dari Cusin Rom ini sepertinya masih belum terlihat impact. Ya belum efektif sama sekali. Kita melihat di early game-nya ya. Ini belum ada tingkat efektif yang Oh besar my god, juga. Aboy terperangkap dan one last hit. Untung masih berhasil ditangkap. Bayangkan kalau Roundel tadi langsung ngebuka traction full. Wah itu case-nya berbeda sih, Ul. Yap. Oke. Dan kali ini dari Geekfam juga masih harus lebih bersabar. Tapi semuanya seperti apa yang Mau Uji bilang udah mulai digerogotin. Bukan dari jungle-nya aja. Turret demi turretnya juga dan Baloy. Baloyski lagi akan menjadi point kill selanjutnya. Dan lihat di sana Baloyski. Flicker for defensive bahkan dikeluarkan. Dia tahu dia nggak bisa memaksa pergerakan langsung untuk mengeluarkan kesulitan ini. Ada bahkan Albert kembali lagi menjadi The Turtle Slayer. Memberikan impact untuk sosok Erlan makin lebih kuat melawan Obsidia. Oke. Turtle kedua berhasil untuk kembali diamankan di tangan dari Albert tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan bahkan ngelihat dari Geekfam, mereka belum bisa nge-react apapun. Dan Zeltron, oke sekarang udah selesai dengan satu buah Windtalker. Tapi masalahnya, dari tadi dia harus bermain di belakang outer turret, Om. Ya, mau gak Kena mau ya. outrange banget sama Erlan. Mau gak mau memang benar ada Dead Sonata untuk bisa meng-outrange
serangan dari Obsidia ini. Belum lagi ini harus waspada, jangan sampai ada shortcut yang tiba-tiba nempel juga di samping dia. Sementara Erlan menyelesaikan Sky Pierce. Di menit 5 ya. Ya, Cepet pertanda banget itu. buruk pasti. Itu cepet banget loh menit 5. Ya, 2 item ya. Hunter, Sky Pierce. Sedangkan Balosia sebagai roamer juga untuk Chusin hanya bisa mengganggu saja nih. Tetap wajib berhati-hati karena ada final slash yang akan bisa mengubah posisi dari Baloy ataupun untuk Aboy nanti. Dan sepertinya ini bakal sama-sama build ke arah glowing one dari keduanya. Waduh, bakal coba dipasang gini Baloyski. Sedangkan for defensif berhasil dikeluarkan, tapi bukan itu yang berbahaya. Yang berbahaya adalah dengan satu persatu source skill dikeluarkan dan tiba-tiba Ki melakukan rotasi ke arah top lane. Dan bahkan sampai kita lihat di depan sana, mid lane itu dibuka untuk Albert loh. Ki membuka shortcut, membalaskan kembali kanan apa yang dimiliki Press for nothing. Tidak sampai final slash, berhasil mendapatkan make hits. Seorang diri tanpa ada hambatan sama sekali melahap, menghancurkan seorang make hits. Gobs gak bisa masuk dan itu dia kalah. Kelas. Wow, dan bagaimana kali ini dari EVOS juga mereka benar-benar mencekik tapi pelan-pelan. Gak yang terlalu tabrak-tabrak, tapi ya semuanya coba untuk diambil dan dikuasai. Nah. Melihat juga kayaknya tadi kalau nggak salah ya, item dari Baloyski juga menuju ke arah Glowing One setelah ada Glowing One di tangan dari Aboy. Mereka semakin lack of damage, Om. Ya, karena kalau kalian perhatikan juga, mungkin dari komposisi hero yang dipakai dengan Geek Fam, ini damage dari awal hanya mengandalkan Aboy dengan Atmosphere. Kalau posisinya lagi cooldown, mereka gak bakal punya damage karena Obsidia harus farming dulu itemnya 3 misalnya untuk bisa aktif. Gobsnya juga demikian dengan satu War X saja, masih belum cukup. Kalau gua ya, coba aja tadi, glowingnya itu di tangan Baloy. Glowing tangan Baloy. Biar Aboy punya damage. Yes, biar Aboynya burst. Karena kalau misalnya kita mau taruh semuanya damage di Baloy, emang Baloy bukan ditugaskan untuk itu. Iya. Biarkan Aboy yang nge-burst damage, tapi Baloy yang punya utility-nya. Itu dia, aku juga ngelihatnya kayak gitu ya. Dari Glowing One jadi sangat minim damage, kita tahu untuk Aboy. Oke, flicker for defensive Cops. Oke, coba ditandang, Randy masih punya final slays. Dipaksa di depan sana membuat seorang masukan. Tim EVOS kali ini mencoba mendapatkan satu point kill. Flicker. Flicker for defensive. Tapi di depan sana kita lihat apa yang terjadi. Shortcut! Surprise attack menuju ke belakang. Randy masih terlalu kuat, tapi Albert tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap sosok seorang Cops. Wow, serangan kejut ya walaupun Ki harus mengorbankan nyawanya juga, tapi gak masalah karena keuntungan yang dipegang sama EVOS ini terlalu banyak. Baloy Gobs hilang, outer middle turret juga didapetin sama EVOS. Dan ini makin nambahin lagi gold yang sedang di-gain sama EVOS-nya, Om. Iya, sangat ya. Ini EVOS berlari dengan sangat jauh sekali. Tapi ini yang sering kita lihat dari EVOS juga. Game pertama mereka mengamuk untuk EVOS ya. MP Albert memang tidak bisa dikendalikan sekarang. Level 13 untuk Yisan Shin bagi Albert. Semua akan dimakan oleh dia. Tapi Baloyski ini harus bisa memberikan impact yang besar juga dengan pilihan roamer mereka. Oke, pilihan roamer KYE sekarang ngapa? Apakah ada shortcut kembali? Dan bahkan di depan sana Retribution tidak mau dikeluarkan oleh sosok seorang Megis. Dan Baloyski tidak mampu menangkap karena KYE. Karena ketika dia menangkap KYE akan ada buah si malakama untuk mereka. Yap. Wow, walaupun udah ada 1 point kill ya dari Geek Fam, tapi ini masih belum cukup pasti untuk mengejar ketertinggalan. Dan lagi-lagi serangan kejut yang bisa dilakukan oleh Ki. Farming tengahnya dikasih loh. Meresahkan. Iya, semuanya ini Albert bakal bisa level 15 di bawah menit 10. Harusnya. Oke, apakah Albert akan menjadi level 15 tercepat kali ini? Dan kita lihat memasuki menit ke 8.35. Albert berada di kondisi level 13 dengan 2 buff yang belum dia dapatkan dan juga 3 jungle. 14. Sekarang udah level 14. 14, oke, masih masuk di menit ke 9. Di atas ada orange, ada 2 jungle lagi dan bahkan 3 kalau memang mereka berani ke seberang. Dan 1 wave ul. Yap, oke. Dan sekarang Lord juga udah mulai muncul ya, akan seperti apa nantinya setup yang bisa diberikan oleh EVOS itu sendiri. Karena semuanya memang dikuasai dan Geek Fam masih belum menemukan ini winning kondisinya gimana. Ya, harus menunggu dengan super late game. Mungkin dari Zeltronnya menjadikan full item dulu. Itu pun masih belum tentu gitu loh. Full itemnya kapan? Karena ketika Zeltron sudah full item, pasti semua pemain EVOS duluan. Oh my god, Albert level 15 di menit 9-19. Yap. No gitu. way. Yisan Shin dalam kondisi seperti ini. Jujur, setengki-tengkinya Megis rontok loh. Ya ini udah rontok. persyaratan pertama dari Sun Shin untuk Snowball ini udah dipenuhi dan bahkan kayaknya beyond expectation ya. Tuh, Baloy. Oh my god, ini berbahaya banget sih. Lebih tepatnya ini kalau nggak di-clear sama Ghost Chess itu dia. Harus clear, karena kalau nggak di-clear ini sayang banget holy defense-nya. Lordnya belum muncul dan oh my god kena. Sayang sekali. Ke-trigger ya. Ke-trigger. Berarti ini Lord yang belum enhance di arah top lane. Udah bakal bisa langsung charge in tanpa adanya dorongan dari Holy Defense. Randy punya flicker.
Oke. Itu pentingnya. Randy punya flicker. Wah, ada blade armor juga buat Randy ini. Zeltron makan sangat-sangat sulit. Oh sakit banget Albert. Lihat Maloyski bahkan udah tidak memiliki satu skill SD mekanisme kecuali flicker. Dan bahkan di depan sana bermasuk kanan tim EVOS. Mereka mencoba menutup jalan dan final slash. Oh no. Berhasil mendapatkan Mekis di saat luar muncul flicker for defensif tidak bisa menyelamatkan Randy. Dengan satu point kill yang tanpa adanya Mekis di arah top lane harusnya mereka bisa dapatkan ini. Oke, dan Chusin dari Baloyskin menjadi Chusin ROM pertama di MPL Edition 16 setelah sebelumnya yang selalu muncul sebagai mid lane. Oke, bukan masalah pertama kalinya, tapi pertama kali mampukah maksimal yang dilakukan oleh Baloyski dan KYY. Dia masih punya immortality dan Lord yang masih bisa diselamatkan. Tapi nampaknya masih ada next wave. Dan ini adalah kesempatan untuk Albert berhasil mendapatkan satu buah wave. Goms dengan adanya Prefectus kan bisa terlalu lama karena tidak memiliki flicker lagi. Tapi setidaknya Gigfam bertahan dengan turret yang dia miliki. Iya, dan tadi shortcut dibuka untuk menebe damage dari turret juga ya. Ada di depan, tapi sayangnya masih belum bisa untuk langsung mendobrak ke arah base turret di arah top lane untuk EVOS itu sendiri. Tapi lihat Om, ini goldnya semakin tinggi lagi dan Gigfam benar-benar kayak nggak bisa berbuat apapun. Ya, dari Gig mereka hanya bisa bertahan dulu ya. Memaksimalkan Novarian dengan damage areanya dia untuk bisa clear dengan cepat juga dari setiap wave minion yang akan datang ke area base mereka. Karena mereka masih punya Baloy juga dengan membawakan Dire Hit ya, jadi ada extra damage yang bisa disumbangkan. Tapi so far kita melihat nih, mungkin dari Baloy sendiri, di mana dia harus mundur ke belakang juga, kalau memang ditabrak. Karena fungsional untuk Rom yang sekarang nih, kalau tidak ada badan di depan, ini akan membuat Zeltron susah untuk bisa masuk. Oh my god, di mana Gigfam? The King Slayer, di mana Gigfam? Yang memiliki gigi yang tajam, di mana Gigfam itu? Kita gak lihat ya. Ini Zeltronnya juga sebenarnya perlahan udah mulai mendapatkan item-itemnya juga. Betul. Berserker Fury-nya baru selesai. Cuman apakah ini bisa dimaksimalkan? Karena Gigfam sejauh ini ya kita lihat masih cukup sabar banget nih. Dia nggak berani keluar dari tempat yang aman. Ya, Gila. atau bahkan mereka hanya akan defense saja gitu loh, menunggu kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain EVOS. Lihat positioning dari Aboy. Hanya ada di sekitar base, tidak mau keluar. Karena sekali Aboy ke pick, ini udah pasti langsung game ending buat Gigfam. Mereka butuh damage dari Astral Meteor ini. Yep. Bukan hanya game ending sih, kalau misalnya Aboy ke pick off dengan tidak ada Astral Echo, chance untuk para pasukan tim Gig dapetin crowd CC-nya ini nggak ada. Nggak ada, chain CC-nya nggak bakal bisa keluar dengan gampang. Oke. Tapi seenggaknya Aboy punya serangan jarak jauh ya untuk membuka vision. Tapi Randy Memaksa di depan sana, mencoba untuk menutup jalan dari seorang KYY yang menurut ke arah belakang dan semua jawaban mendapatkan. Kali dilihat di depan sana, final slash dari Randy. Tapi Albert melancarkan ke Zeltron sebagai damage dealer utama lapangan. Mereka tidak mendukung Lord. Red Zone attack akan dikeluarkan oleh seorang Erlan. Dengan ada wave bergerak menuju ke arah Mita juga di arah top lane. Lihat, mereka nggak menunggu Lord. Mereka biarkan terlebih dahulu. Dan buat kalian semua jangan lupakan untuk scan 110 diamond dengan harga 1 perak. Wah. Untuk 100 orang tercepat. betul langsung scan karena sekarang No way. EVOS. No way, shortcut dibuka di depan sana untuk melakukan tahan badan dan pangan target mereka ke arah Baloyski. Sakaratul Maut Baloyski, Erlan berhasil mendapatkan Sky Mister yang fokus ke arah PSK. Beli apapun terjadi dan ini bencana! Gigfam the King Slayer digigit langsung, dicabik-cabik oleh EVOS, the King of Jungle. Yap, dengan adanya sebuah dominasi total yang diberikan oleh EVOS. Debut